namanya Indonesia Islamic Science Park. Itu suatu bukti pusat sentral objek wisata religi. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan pendapatan asli daerah akan meningkat, baik sektor pajak, baik sektor lain dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjang sana, anjang sini. Kali ini saya berada di Pantai Rindu bersama Bapak Haji Muhammad Rawi. Apa kabar Bapak? Baik. Iya. Siapa? Pipi Pak. Mbak Pipi, saya baik Mbak Pipi. Iya Pak, sedikit kita berbincang-bincang mengenai objek wisata di Madura ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya ke Bapak nih, yang pertama adalah planning wisata bahari oleh BPWS, apakah masih akan dilanjutkan lagi Pak? Sedangkan BPWS sudah dibubarkan. Menurut Bapak seperti apa komennya? Ya, BPWS itu bagian dari badan yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, semangat bahari itu telah digelorakan bertahun-tahun, sehingga komunitas Madura, karena memang banyak berdomisili di area pantai Madura, khususnya di sisi kanan kiri Jembatan Suramadu, sebagaimana yang kita duduk ini adalah itu bukti semangat. Belum pemerintah terjun, masyarakat pun sudah menciptakan kreativitas di dalam rangka untuk membangun objek wisata bahari. Itu jawabannya. Yang berikut, termasuk di dalam objek wisata bahari sebagai kita duduk ini bagian dari pusat jajan, pusat makanan yang menjadikan ciri khas orang Madura. Maka sangat dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah untuk terjun langsung bersama-sama dengan masyarakat Madura, baik yang lembaga formal maupun non formal, terutama Ikatan Keluarga Madura sangat mendukung apabila pemerintah langsung menggelorakan dengan pemerintah kabupaten atau kota untuk membangun objek wisata bahari atau mungkin atalah istilahnya objek wisata laut, sebagaimana yang terjadi di negara luar. Misalnya, ketika 2 bulan yang lalu saya berkunjung ke Turki, maka di situ ada objek wisata laut. Kita naik dari satu tempat, dari satu jembatan langsung keliling di Turki. Itu indahnya masih lebih indah Jembatan Suramadu dengan objek wisata bisa melampaui berangkatnya dari Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan, langsung menuju ke Sampang. Nanti di Sampang akan direspon dengan pusat jajan, pusat religi yang di Sampang, lanjut ke Pamekasan, berakhir di Pulau Sumenep. Nah, ini membuktikan dukungan politik dari pemerintah, baik dari Kementerian Pariwisata maupun dari kementerian yang lainnya, sehingga Ibu Gubernur Hovifah bisa memfasilitasi itu. Supaya apa? Supaya keinginan masyarakat dunia, terutama umat Islam yang selalu mengenang setiap tahunnya itu dengan budaya Toron, maka ini menjadi ikon budaya Madura, dan itu tidak dimiliki oleh dunia manapun, budaya Toron maupun budaya Ongke. Oke, nah mengenai budaya Ongke Turun itu seperti apa penjabarannya, Pak? Yang pertama, ketika baginda Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekkah ke Madinah dalam waktu tertentu, beliau juga ada keinginan untuk pulang atau kembali lagi ke Mekah. Itu karena memang baginda Rasul lahir di mana kota Mekah. Walaupun di kota Madinah sudah nyaman dan tenang, tapi keinginan untuk pulang kampung, kalau istilah orang Maduranya itu toron, kalau istilah nasionalnya itu mudik, maka ini diwujudkanlah oleh
orang Indonesia yang bernama mudik. Tapi karena Madura punya karakter sendiri, maka disebutlah budaya Toron. Baik, dan tempat ini menjadi salah satu bukti antusiasnya masyarakat di Pantai Rindu ini ya, Pak ya. Ya. Yang pertama yang perlu dipahami bersama, semangat budaya Toron itu dibarengi dengan semangat objek wisatanya yang saat ini kita duduk. Ini tanpa dukungan politik, tanpa hanya spontanitas. Ini hanya satu kelompok bisa membuat warung apa namanya nih? Pantai Bahari demikian indah. Itu satu bukti bahwa semangat wisata baharinya orang Madura itu sangat tinggi. Apalagi pemerintah bisa terjun langsung memfasilitasi untuk memberikan perizinan, fasilitas hotel, fasilitas lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Yang tentu saja dengan program Ibu Gubernur yang namanya Indonesia Islamic Science Park. Itu suatu bukti pusat sentral objek wisata religi. Karena Madura dikenal dengan pusat wisata religi. Kalau di Bangkalan ke Sehona Holil, ke Ratu Ebu, banyak. Nah, kalau seandainya di pinggir laut ini ada hotel, ada fasilitas pusat jajan, pusat makanan, maka bisa dipastikan orang Madura diaspora yang ada di luar maupun di dalam negeri bisa pastikan pulang ke kampung halamannya setiap 1 tahun sekali. Nah, jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan pendapatan asli daerah akan meningkat. Baik sektor pajak, sektor lain dan sebagainya, pajak makanan, pajak minuman, pajak hotel, dan pajak lain sebagainya. Itu suatu peningkatan yang luar biasa untuk membangun Bangkalan ini. Apabila itu terjadi, maka kesejahteraan masyarakat Bangkalan itu akan meningkat. Dampak positifnya sangat banyak sekali ya, Pak ya. Nah, menurut informasi juga nih, sahabat Ikoma, Abah ini sering keluar negeri. Ya, sering berwisata di sana. Akankah ada ide-ide yang dari luar negeri yang akan dituangkan dibangun di Madura ini untuk wisatanya, Pak?